Alia tidak berniat menatap cermin itu lagi, tapi mimpi tidak menuruti niat dalam tidurnya. Alia berdiri di dalam toko buku tua, lampu padam, rak-rak tinggi membentuk lorong sempit. Di ujungnya cermin berdiri lebih tinggi dari yang ia ingat permukaannya. Beriak lalu berubah, bukan Alia yang terpantul di sana. Ia melihat seorang gadis lain rambut lebih pendek, mata lelah, senyum yang terlalu sering dipaksakan. Gadis itu berdiri di tempat yang sama, menatap Dion, lebih muda, lebih ceroboh. Jangan terlalu dekat. Suara. Dion terdengar dari balik mimpi. Ini bukan buat kamu. Gadis itu tertawa. Kamu selalu bilang gitu. Gadis itu menangis di depan cermin, tangannya menempel di kaca, cahaya. Menyilaukan. Lalu kosong Alia terbangun dengan napas terengah. Keesokan harinya, Alia langsung mencari Dion. Kamu pernah kehilangan seseorang karena cermin itu? Katanya tanpa basa-basi. Dion menegang. Kamu lihat? Gumamnya. Itu siapa? Tanya Alia. Dion menutup mata sesaat. Namanya Nara. Katanya pelan. Dia. Versi aku yang lebih berani pernah jatuh cinta. Jantung Alia bergolak cepat. Dia melanggar aturan ketiga. Lanjut Dion. Dan cermin mengambil apa yang dia inginkan aku. Alia terdiam lama. Kenapa kamu masih di sini? Tanyanya. Dion menatap Alia. Kan aku gak mau kejadian itu terulang. Malam itu, Alia menutup cermin kamarnya dengan kain. Namun di balik kain itu, ia merasa diawasi. Permintaan itu datang tanpa suara. Alia sedang mengerjakan tugas saat pikirannya terasa berat. Bukan lelah lebih seperti ditarik. Datang ia berdiri sebelum menyadarinya. Langkahnya membawanya ke toko buku. Tua pintunya. Terbuka sendiri, cermin berdiri tanpa pantulan. Kamu mau apa? Bisik Alia. Permukaannya berkilau, lalu muncul kata-kata bukan huruf tapi rasa. Bantu aku. Alia menahan napas. Dengan apa? Cermin menunjukkan bayangan Dion sendirian. Lelah, hampir pudar. Lepaskan dia. Air mata Alia jatuh. Kalau aku lakukan itu, apa yang kamu berikan? Cermin bersinar lebih terang. Jawaban Alia menutup mata. Di luar toko, angin berhembus kencang, seolah dunia ikut menahan napas untuk pertama kalinya. Alia menyadari, ini bukan lagi tentang menemukan dirinya sendiri, ini tentang memilih siapa yang harus ia lepaskan. Alia tidak langsung menjawab permintaan cermin itu. Ia pulang dengan langkah berat. Seolah setiap meter jarak dari toko buku adalah penangguhan hukuman di kamar. Ia menatap ponselnya lama sebelum akhirnya mengetik. Alia, kita bisa ketemu besok. Balasan. Dion datang cepat. Dion, tentu kamu. Kenapa? Alia menutup mata sebelum menjawab. Alia, gak apa-apa. Aku cuma pengen cerita. Itu kebohongan pertamanya. Mereka bertemu di bangku taman dekat sekolah. Sore itu ramai, tapi jarak di antara mereka terasa sunyi. Kamu kelihatan capek. Kata Dion, aku baik-baik aja. Jawab Alia terlalu cepat. Dion mengamatinya lebih lama dari biasanya. Kamu ke toko buku lagi? Ya, Alia ragu setengah detik cukup lama untuk Dion menyadarinya. Tidak, jawab Alia akhirnya. Dion tidak langsung membantah. Hati-hati, katanya pelan. Kalau kamu mulai menutup-nutupi, itu tandanya cermin sudah masuk terlalu jauh. Alia menggenggam tangannya sendiri. Aku cuma pengen kamu tenang, katanya aku. Gak mau kamu khawatir terus. Dion tersenyum kecil. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Tenang yang dibangun dari kebohongan gak pernah bertahan lama. Alia, kata-kata itu menusuk karena Alia tahu Dion benar. Malamnya, Alia berdiri di depan cermin kamarnya. Masih tertutup kain. Aku belum menjawab. Bisiknya, kain itu bergerak pelan. Seperti tertiup angin yang tidak ada. Aku menunggu untuk pertama kalinya. Alia tidak merasa takut. Ia merasa berkuasa. Keesokan harinya, sesuatu berubah di kelas. Saat Arga mulai menyela lagi, Alia tidak bicara. Ia hanya berpikir. Hentikan. Arga terdiam di tengah kalimatnya. Maksud gua, ia menggeleng. Bingung, lanjut aja. Deh, kelas terdiam. Rani menoleh cepat ke Alia. Kok bisa? Bisiknya. Alia menelan ludah.
hadiah itu bekerja di luar kendalinya saat Alia merasa ragu. Jawabannya muncul di benak orang lain saat ia ingin menghindar, keadaan seolah membuka jalan. Semuanya terasa terlalu mudah. Sepulang sekolah, Alia menerima pesan dari Dion. "Dion, kamu melakukan sesuatu hari ini." Bukan pertanyaan, pernyataan Alia menatap layar lama sebelum. Membalas Alia, "Aku cuma lebih percaya diri." Titik-titik mengetik Dion muncul lama, lalu hilang. Malam itu, Alia kembali ke toko buku. "Kamu menepati janji," katanya pada cermin. Permukaannya berkilau lembut. "Hampir hangat, ini baru permulaan. Apa yang harus kuberikan?" Tanya Alia pelan. Cermin menampilkan bayangan Dion tersenyum, tapi samar, "Kejujuranmu." Tidak harus padanya Alia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menolak. Dion akhirnya menceritakannya. Mereka duduk di lantai toko buku tua, di antara rak yang berderit pelan. Malam merambat masuk lewat jendela tinggi, membuat bayangan memanjang. Cermin itu bukan benda. Kata Dion, dia cerita Alia menahan napas dulu. Lanjut Dion, ada mitos tentang pantulan penjaga. Cermin yang muncul setiap generasi. Memilih satu orang yang paling jujur pada dirinya lalu menguji seberapa jauh kejujuran itu bisa dibeli. Alia menelan ludah dan Nara berpikir kejujuran berarti mengikuti apapun yang ia rasakan. Kata Dion, cermin menyukainya. Memberinya kekuatan kecil, keberanian, pengaruh. Alia teringat hari-hari terakhirnya, kelas yang sunyi. Jawaban yang datang tanpa bicara, dia mulai berbohong. Lanjut Dion pelan, bukan pada orang lain, pada dirinya sendiri. Dia bilang semua itu demi kebaikan. Dan akhirnya, tanya Alia. Dion menatap cermin tidak langsung, hanya bayangannya di lantai. Akhirnya, cermin menagih. Katanya retellingnya selalu sama. Yang dipilih harus menyerahkan satu ikatan manusia yang paling berarti. Alia terdiam. Ikatan manusia yang paling berarti. Nama Dion muncul di benaknya tanpa izin. Ada cara menghentikannya? Tanya Alia. Dion menggeleng, tidak menghentikan, hanya mengakhiri. Bagaimana dengan memilih kejujuran yang menyakitkan? Jawab Dion dan menolak hadiah terakhir. Alia menatapnya lama. Kalau aku gagal, Dion tersenyum tipis, maka cerita ini akan ditulis ulang dengan nama yang berbeda. Malam itu, Alia pulang dengan kepala penuh suara dan untuk pertama kalinya, ia menyadari dirinya sedang mengulang kisah orang lain. Rani tidak langsung menjauh, ia hanya menjadi. Berbeda, pesan Alia dibalas lebih singkat. Tempat duduk mereka di kelas bergeser satu baris, tawa yang biasanya mudah. Kini terdengar dipaksakan. "Kamu marah sama aku?" tanya Alia akhirnya. Saat mereka berjalan pulang, Rani berhenti. "Aku gak marah," katanya jujur. "Aku cuma gak tahu kamu yang..." Sekarang, Alia merasa dadanya sesak. "Aku masih Alia." Rani menatapnya lama. "Iya, tapi kamu selalu benar sekarang. Selalu didengar. Dan aku cuma penonton. Itu bukan salahku." Suara Alia naik. "Aku tahu." Jawab Rani lembut. "Itu yang bikin aku takut." Hari berikutnya, Alia duduk sendirian di kantin. Ia tidak sendirian secara fisik, tapi ada jarak yang tidak bisa ia sentuh. Di kaca jendela, pantulannya tampak lebih tajam. "Kamu kehilangan sesuatu." Bisik suara tanpa bunyi. Alia menutup mata. Ikutannya. Lanjut suara itu. Selalu seperti ini. Alia membuka mata, menatap pantulannya diam. Katanya pelan, pantulan itu tersenyum. Dion mulai menjauh. Bukan dengan sikap dingin, justru dengan perhatian yang terlalu rapi. Ia memastikan Alia pulang lebih awal, memastikan ia tidak sendirian terlalu lama, memastikan jarak di antara mereka tetap aman, terlalu aman. "Kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya Alia saat mereka berdiri di depan toko buku, sore yang mendung. Dion tersenyum kecil. "Kenapa harus selalu ada kenapa? Karena kamu kelihatan seperti orang yang mau pergi." Jawab Alia pelan. Angin berembus, membuat lonceng kecil di pintu toko berbunyi pelan. Dion terdiam lama. "Alia," katanya akhirnya, "kalau suatu hari aku gak ada, jangan..." Potong Alia cepat.
Jangan ngomong kayak gitu. Dion menatapnya. Dengarkan aku. Nada itu membuat Alia diam. Ada 2 cara mengakhiri cerita ini. Lanjut Dion. 1. Kamu menolak hadiah terakhir dan kehilangan semua yang cermin beri, termasuk pengaruh, kemudahan. Mungkin juga kepercayaan diri itu. Apa yang kedua? Tanya Alia. Meski ia sudah tahu. Yang kedua. Suara Dion hampir berbisik. Kamu menyerahkan ikatan terkuatmu? Jantung Alia berdetak keras. Dan itu. Kamu? Tanyanya. Dion tidak menjawab. Itu sudah cukup. Malam itu Dion meninggalkan kunci toko buku di meja. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak kembali menoleh ke cermin. Panggilan itu tidak lagi lembut. Alia terbangun di tengah malam, dadanya sesak. Lampu kamar berkedip pelan, ia tahu kemana harus pergi. Toko buku terbuka lebar, cermin bersinar terang lebih. Terang dari sebelumnya. Kamu sudah tahu jawabannya. Alia berdiri tegak. Kamu mau Dion. Pantulan itu beriak. Lalu tenang, ikatan terkuat selalu paling berharga. Apa yang terjadi padanya? Tanya Alia. Dia akan tenang, jawab cermin seperti Nara. Air mata Alia jatuh. Kamu bilang ini soal kejujuran. Katanya gemetar. Jujur yang mana? Yang memudahkanku atau yang menyakitiku? Cermin tidak langsung menjawab. Kejujuran. Yang kamu pilih. Alia menutup mata. Di kepalanya muncul 2 dunia. Dunia di mana suaranya selalu didengar. Dunia di mana Dion masih ada. Meski ia harus kembali menjadi Alia yang biasa. Ia membuka mata. Kalau aku menolak, katanya apa yang terjadi padaku? Cermin akan melepaskanmu. Jawabnya, kamu akan dilupakan oleh pantulan. Alia mengangguk kecil. Baik, katanya pelan. Aku mau membayar. Cahaya cermin bergetar. Tentukan. Alia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak meminta jawaban. Cermin menunggu, tidak mendesak, tidak membujuk. Ia tahu, keputusan yang dipilih dengan sadar. Selalu lebih kuat, Alia berdiri di depannya dengan tubuh gemetar. Tapi punggung tegak, aku menolak. Katanya pelan tapi jelas, aku menolak menyerahkan Dion. Cahaya cermin berdenyut keras. Seperti jantung yang terkejut. Kamu akan kehilangan segalanya. Aku tahu, jawab Alia. Keberanian instan. Suara yang selalu didengar. Jalan yang selalu dibukakan. Pantulannya muncul. Versi Alia yang lebih tenang. Lebih berani. Lebih kuat. Kamu bisa menjadi ini selamanya. Alia tersenyum kecil. Pahit. Aku gak mau jadi diriku kalau itu berarti mengambil orang lain. Untuk pertama kalinya, pantulan itu terlihat ragu. Cermin retak, bukan pecah, hanya 1 garis halus. Dari atas ke bawah, kalau begitu, katanya pelan, kamu akan dilupakan, aku rela. Bisik Alia asal aku ingat diriku sendiri. Cahaya padam udara terasa kosong. Dan Alia jatuh berlutut, bukan karena sakit, tapi karena sunyi yang tiba-tiba terlalu nyata. Pagi datang seperti biasa. Terlalu biasa Alia bangun tanpa rasa berat di dadanya. Tanpa bisikan. Tanpa tarikan, ia bercermin di kamar. Pantulan itu normal, tidak lebih fokus, tidak lebih tahu. Hanya Alia. Alia mencari Dion. Di gerbang sekolah, di bangku taman, di toko buku. Tua, pintu toko terkunci, lampu mati, tidak ada kunci di bawah pot, seolah tempat itu tidak pernah ada. Sore hari, Rani menghampirinya. Kamu kelihatan capek, katanya. Alia tersenyum kecil. Iya. Tapi juga lebih kamu, tambah Rani ragu. Alia menoleh. Maaf, kata Alia tulus. Aku sempat lupa caranya jadi teman. Rani memeluknya tanpa banyak kata. Sore itu, Alia berjalan pulang sendirian di kaca jendela toko. Ia melihat pantulannya, tidak mengangguk, tidak tersenyum lebih dulu. Tapi Alia tersenyum lebih dulu. Dan itu cukup.